selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas artikel secara khusus kompetensi dasarnya menganalisis kebahasaan artikel. Nah, untuk itu kita akan mengenal bahwa sebuah artikel memiliki 3 unsur kebahasaan. Yang pertama adanya adverbia, kedua adanya konjungsi, dan yang ketiga adalah kosakata. Kita akan mulai dengan membahas tentang adverbia. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Nah, adverbia sendiri ada bermacam-macam. Ada adverbia kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentatif, kewaktuan, kecaraan, kontrastif, dan keniscayaan. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, ataupun kalimat dengan kalimat. Konjungsi ada bermacam-macam. Ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contohnya, selain itu, misalnya, padahal, justru. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh, sejak, sebelumnya. Dan yang ketiga adalah konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan. Contoh, supaya dan agar. Kemudian yang ketiga, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Seorang penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Yang pertama berupa istilah umum. Nah, istilah umum digunakan untuk mempermudah pemahaman pembaca. Kemudian kata yang kedua aktual, biasanya artinya mengandung peristiwa yang mutakhir atau up to date. Kemudian kosakata yang ketiga itu fenomenal, ya, yaitu kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Dan yang keempat, kosakata yang menunjukkan keterangan oposisi. Nah, di sini berupa frasa yang menerangkan suatu objek maupun subjek. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Pertama, menyusun artikel yang sesuai fakta, kemudian yang kedua menyajikan artikel. Nah, konstruksi sebuah artikel itu terdiri dari judul, ya, kemudian pembuka, isi, dan penutup. Nah, berikutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun sebuah artikel? Yang pertama, menentukan tema atau topik. Kedua, menentukan tujuan penulisan. Ketiga, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Keempat, menentukan opini-opini berdasarkan fakta. Kelima, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel. Dan yang keenam, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Berikutnya kita lanjutkan dengan penyajian artikel. Penyajian artikel yang pertama perlu diperhatikan adalah menggunakan kutipan, ya, dari kata-kata seseorang, ya. Nah, kutipan itu biasanya ditandai dengan
penggunaan tanda petik 2 atau tanda kutip, nah, seperti dalam contoh. Lalu yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, misalnya mungkin atau rasanya. Dan yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, ya, misalnya kita menggunakan kata saran, ya, sebaiknya, kemudian juga pendapat, ya. Nah, demikian penjelasan singkat tentang artikel, khususnya tentang kebahasaan sebuah artikel, ya. Nah, sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.